وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين. Kita ini juga berhadapan bukan hanya dengan setan, tetapi kita juga menghadapi qarin. Qarin itu apa? Yaitu adalah pendamping dari kalangan jin yang selalu mendampingi kita. Nah, kita pisah dulu. Jadi yang pertama, kita pasti akan menghadapi apa? Qarin. Qarin ini sebagaimana yang telah disebutkan, setiap manusia itu pasti punya qarin. Ana punya qarin, antum punya qarin. Siapapun manusia itu pasti punya qarin. Karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini kecuali pasti mereka memiliki qarin. Qarin itu dari kata qarana. Qarana itu apa? Qarinun, pendamping. Di mana dia akan senantiasa mendampingi kita ketika kita menjalani kehidupan. Itu namanya qarin. Dan siapa yang menyampaikan tentang adanya qarin ini? Yang menyampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca. Kita buka halaman 341. Coba dibaca hadisnya. Ayo dibaca, adik. Tidak ada seorang pun dari kalian baru telah diutus kepadanya pendampingnya paling dari kalangan jin. Pada para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Tidak saja Allah menaruhku atasnya sejumlah qarin tersebut masuk Islam. Iya. Ya, teruskan. Maka ia hanya memerintahkan kepadaku kepada kewajiban. Ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat ini, Rasulullah menyampaikan di dalam hadis ini, bahwasanya setiap manusia itu pada dasarnya dia pasti memiliki qarin. Dan sifatnya qarin itu apa? Sifatnya qarin ketika dia statusnya adalah status qarin yang kafir, maka tidaklah dia memerintahkan kecuali adalah kepada keburukan dan kemaksiatan. Hatta sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki qarin. Dan sesungguhnya qarinnya Nabi diberikan pertolongan oleh Allah. Di situ kita paham ya, kita dalam iman itu kalau bukan karena pertolongan Allah tidak akan sempurna kehidupan kita. Wong Nabi aja dikasih pertolongan sama Allah kok. Makanya ketika kita mampu beribadah, mampu melakukan ketaatan, tidak usah menyombongkan diri di dalam proses pencapaian amal, karena sesungguhnya itu kamu dapatkan bukan karena kamu sempurna dalam amal, tetapi semata-mata pertolongan Allah yang datang dalam kehidupan kita. Ya. Makanya sampai Nabi pun tidak malu untuk menceritakan bahwasanya dia diberikan pertolongan oleh Allah. Makanya orang yang sempurna dalam iman adalah orang yang mereka sempurna dikasih pertolongan oleh Allah. Ya, makanya apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan dan ujian dalam agama, mintalah tolong sama Allah. Mintalah tolong sama Allah. Kita tidak mungkin sabar, tidak mungkin ridho, tidak mungkin tawakal, tidak mungkin ikhlas kecuali diberikan pertolongan oleh Allah dan rahmatnya oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba mendapati hatinya sesak dadanya, hilang ikhlasnya, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirinya. Dan dia berkata kepada dirinya, kamu belum ditolong oleh Allah, makanya belum mampu untuk ikhlas. Kita menghadapi ujian, tiba-tiba sempit dada kita merasakan ujian itu, jangan salahkan siapapun kecuali adalah diri kita. Kita jarang menolong Allah, jarang kenal dengan Allah, sampai akhirnya Allah pun tidak menolong kita dengan pertolongan ketika kita diberikan ujian sampai sempit dada kita. Makanya Nabi menyampaikan secara jelas, Nabi itu ditolong oleh Allah. Maka di situ kita mendapati pula bahwasanya Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Dan tidaklah manusia kecuali mereka itu pasti akan didampingi dengan pendamping dari kalangan jin. Dan itu yang menetapkan Allah. Jadi setiap manusia pasti punya jin qarin? Iya. Apakah itu termasuk setan yang juga berkeliaran, Ustaz? Enggak, beda lagi. Nanti ketika kita menghadapi setan di dalam pasar, beda dengan qarin. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran.